Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film serial yang berjudul Into the Night. Season 1, episode 1 sampai 6. Film ini menceritakan sebuah perjuangan bertahan hidup menjauhi sinar matahari yang dapat membunuh setiap makhluk hidup. Mereka harus bertahan di dalam sebuah pesawat terbang memutar di bumi untuk menghindari terbitnya matahari. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, yuk kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Film ini dibuka dengan seorang wanita yang baru saja terbangun dari tidurnya karena mendengar alarm. Ia melihat jam tangannya dan dengan gugup ia langsung bangun. Wanita itu bernama Selvi. Ia rupanya telah tiba di bandara menggunakan taksi. Belum lama setelah ia turun dari taksi, datang sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di belakang taksinya. Lalu turun laki-laki dari sana yang tampak sangat terburu-buru masuk ke dalam bandara. Sylvie kemudian masuk dan segera check-in. Namun ia tidak bisa masuk ke pesawat karena gate telah ditutup. Ia terlambat datang karena terlambat bangun tidur. Sylvie kemudian mengeluarkan abu kekasihnya. Ia ternyata hendak ke New York untuk membawa abu itu. Petugas itu pun menawarkan bantuan untuk mencarikannya penerbangan lain. Scene kemudian beralih ke Terenzio, laki-laki yang sangat terburu-buru masuk ke bandara itu. Ia tampak memotong antrean dan mengatakan kepada petugas bahwa ia hendak memberikan sesuatu kepada temannya sebelum terbang. Petugas mengatakan bahwa hanya penumpang dengan tiket saja yang bisa masuk. Jika ia memaksa untuk masuk, maka ia akan diizinkan masuk dengan pengawalan petugas. Terenzio tampak kesal dan pergi meninggalkan petugas itu. Antrean di belakangnya kemudian memperlihatkan seorang wanita bernama Ines yang sepertinya salah satu orang terkenal di sana. Ia hendak terbang untuk pekerjaannya di Moskow. Scene kemudian beralih ke Sylvie yang telah mendapatkan tiket baru untuk penerbangannya dengan bantuan petugas tadi. Setelah ia mendapat tiket, terlihat Terenzio mendatangi petugas dan hendak membeli tiket. Ia mengatakan bahwa ia ingin pergi ke barat. Petugas itu mengatakan bahwa ada penerbangan ke New York 2 jam lagi. Terenzio pun setuju untuk membeli tiket itu. Scene lalu beralih ke lobi bandara. Di sana tampak Ines tengah berbicara di telepon dengan temannya bernama Sophie yang ada di New York. Saat tengah berbincang, teleponnya mati dan ia pun panik. Ia terus memanggil-manggil Sophie dan sedikit membuat kegaduhan. Seorang laki-laki yang ada di dekatnya lalu bertanya ada apa dengannya. Ini selalu menjelaskan bahwa ia tengah berkomunikasi dengan temannya di New York. Namun tiba-tiba temannya mengatakan bahwa ia sesak napas kemudian teleponnya terputus. Ines nampak sangat panik. Beralih ke dalam pesawat di mana dua pramugari tengah berbincang. Salah satu pramugari tersebut bernama Gabriel menebak bahwa temannya itu hamil. Ia juga sempat melihat Matthew keluar dari kamar temannya itu. Rupanya temannya itu memiliki hubungan gelap dengan sang pilot dan tengah hamil. Setelah berbincang, ia meninggalkan Gabriel dan menyapa seorang ibu dan anak. Mereka rupanya hendak ke Moskow untuk membawa anak tersebut menjalani operasi. Adegan beralih ke Terenzio yang tengah duduk dan melihat berita di televisi bahwa banyak orang tewas mendadak tanpa sebab yang jelas. Menyadari hal itu, Terenzio langsung bergegas dari sana. Dilanjutkan di kokpit pesawat. Di sana terlihat pilot dan kopilot yang tengah bersiap. Datang laki-laki bernama Jacob membawakan makanan untuk pilot dan kopilot. Setelah makanan diterima oleh Matthew, pilot izin keluar sebentar untuk berkeliling. Adegan kemudian dilanjutkan dengan para penumpang yang mulai memasuki pesawat dan mencari tempat untuk duduk mereka. Di sana terlihat Terenzio yang sedang ada di lobi bandara. Ia lalu menyerang petugas jaga dan mengambil senapannya. Semua orang tampak panik dengan penyerangan Terenzio. Ia lalu bergegas masuk ke pesawat yang akan segera lepas landas. Gabriel yang mendengar suara keributan mengecek keluar dan melihat Terenzio dengan senjatanya tengah berlari ke arahnya. Ia kembali masuk ke pesawat dan menutup pintu pesawat. Terenzio lalu mengganjal pintu tersebut dengan senapannya, membuat pintu itu tidak bisa tertutup sempurna. Ia meminta untuk dibukakan pintu. Semua penumpang pesawat yang mendengar keributan itu pun tampak panik.
Terenzio akhirnya bisa masuk ke dalam dan mengatakan bahwa ia ingin menolong. Namun karena ia membawa senjata api, tentu saja semua orang ketakutan. Ia segera meminta Gabriel untuk menutup pintu pesawat. Terenzio kemudian masuk ke kokpit dan menodongkan senapannya ke Matthew. Ia lalu sedikit menjelaskan bahwa jika mereka tak terbang sekarang, mereka akan mati terkena matahari. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kokpit. Matthew menggunakan kesempatan itu untuk mengalihkan senjata Terenzio dari dirinya. Namun tangan Matthew malah tertembak. Terenzio kembali memaksa Matthew untuk segera terbang. Matthew menolak karena ia butuh 1 orang lagi untuk mengendalikan pesawatnya, apalagi tangan kirinya terluka akibat tembakan Terenzio. Karena pilotnya masih di luar dan tidak diketahui keberadaannya, Terenzio lalu keluar dan mencari penumpang yang bisa mengendalikan pesawat. Sylvie lalu mengangkat tangannya, ia berpengalaman mengendalikan helikopter. Terenzio lalu mengajaknya ke kokpit untuk segera menerbangkan pesawat ini. Azaz yang duduk di sampingnya sempat memperingatkan Sylvie agar tidak membantu Terenzio. Namun Sylvie tetap bergegas menuju kokpit. Pilot dan pramugari teman Gabriel melihat pesawat yang mulai berjalan dan keduanya bingung. Di dalam pesawat, Gabriel tengah berkeliling untuk memastikan semua penumpang memakai sabuknya. Ia juga menenangkan beberapa penumpang yang cemas dengan kejadian di sana. Di kokpit, sedikit terjadi perdebatan. Matthew menjelaskan kepada Sylvie bahwa mereka masih bisa membatalkan penerbangan mereka. Namun Terenzio meminta agar mereka tetap terbang. Pesawat itu tidak bisa terbang begitu saja tanpa izin. Namun Terenzio mengancam akan membunuh Sylvie jika mereka tidak menerbangkan pesawat. Akhirnya pesawat tetap terbang meskipun tanpa izin. Matthew lalu menanyakan kemana mereka akan terbang. Terenzio lalu menjawab bahwa mereka harus pergi ke barat. Di kokpit, mereka bertiga sedikit berdebat mengenai apa yang Terenzio katakan. Matthew berpikir bahwa apa yang Terenzio katakan itu tidak masuk akal. Terenzio berusaha meyakinkan keduanya bahwa ancaman itu memang nyata. Di dalam pesawat, Ines dan Horst tengah berdiskusi karena internetnya mati. Saat Gabriel tengah berkeliling lagi, Richard, salah satu penumpang, memberikan sebuah surat kepadanya yang bertuliskan bahwa di samping Richard ada seorang teroris. Gabriel kemudian bertemu dengan Jacob dan memberitahu mengenai surat yang ia terima. Beralih lagi ke kokpit di mana Matthew kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Terenzio lalu menjelaskannya. Setelahnya, Sylvie mengatakan kepada Terenzio bahwa Matthew butuh dokter untuk menangani luka di tangannya. Sylvie pun bergegas keluar dan mencari dokter untuk Matthew. Ada salah satu penumpang yang mengajukan diri bahwa ia adalah seorang perawat. Wanita itu bernama Laura. Setelahnya Ines menanyakan apa yang terjadi karena menurutnya semua penumpang berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sylvie hanya menjawab bahwa pilot yang akan menjelaskannya. Di kokpit, Terenzio menanyakan seberapa banyak bahan bakar pesawat untuk pergi ke barat. Ia minta Matthew untuk menghitungnya karena mereka harus pergi ke barat sejauh mungkin. Kemudian datang Sylvie membawa Laura ke dalam. Laura segera mengobati luka Matthew. Di sana Matthew meminta Terenzio agar tidak memberitahu tentang matahari itu kepada para penumpang agar mereka tidak panik. Matthew mengatakan bahwa ia yang akan mengurus apa yang harus dikatakan kepada penumpang. Matthew lalu memberikan pengumuman kepada para penumpang bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka mengubah tujuan ke bandara lain. Ia juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Setelah pengumuman selesai, Sylvie menyarankan kepada Matthew agar mereka mendarat di Selandia. Matthew pun setuju. Laura yang tengah mengobati luka mengatakan bahwa ia tidak mempunyai benang untuk menjahit luka Matthew. Sylvie yang kemudian menyarankan agar Laura menggunakan teknik kauterisasi. Laura pun setuju dan mengatakan bahwa ia membutuhkan logam untuk dipanaskan agar bisa menghentikan darah dari Matthew. Di dalam pesawat, para penumpang mulai bertanya kemana mereka akan terbang. Gabriel mengatakan bahwa mereka semua harus tetap tenang. Azaz langsung bertanya kepada Terenzio, ada apa dengan matahari? Keduanya lalu berselisih paham. Terenzio berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi atas permintaan Matthew.
Di kokpit, Laura masih berusaha menyembuhkan luka Matthew dengan memanaskan logam. Zara, si ibu dari bocah yang sedang sakit, maju dan mendekat ke arah Terenzio. Ia protes karena ia membeli tiket ke Moskow dan anaknya harus dioperasi besok. Mereka berdua sedikit terlibat pertengkaran sebelum akhirnya Gabriel menangkan Zara. Sementara itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan Matthew di ruang kokpit membuat beberapa orang panik. Rupanya luka Matthew berhasil diobati oleh Laura dan tengah diperban. Setelah selesai, Laura kembali ke tempat duduknya. Di dalam terlihat Ines yang sedang membuat video mengenai kondisinya di pesawat. Adegan kembali beralih ke Matthew dan Sylvie. Keduanya tengah berbincang mengenai pengalaman Sylvie membawa helikopter. Matthew lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Sylvie untuk pendaratan. Sylvie lalu keluar dari kokpit karena mendengar keributan di belakang. Rupanya ada salah satu penumpang yang sakit bernama Nabil dan membuat penumpang yang lain pun panik. Ia lalu dibawa oleh Laura untuk segera diobati. Dengan kondisi yang panik, Ajas memanfaatkannya untuk mengambil senapan Terenzio dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sylvie yang melihatnya langsung memberitahu Matthew dan berganti posisi dengannya. Ajas meminta Gabriel untuk mengunci Terenzio di kamar mandi atau ia akan menembak Terenzio. Mereka pun menurut. Lalu Ajas menodong Matthew. Matthew lalu menjelaskan apa yang ia lakukan. Matthew belum sepenuhnya percaya dengan Terenzio. Mereka pun menunggu pendaratan agar ada polisi yang menangani semua ini. Ajas menyerahkan senapannya kepada Matthew dalam kondisi kembali tenang. Matthew memberikan senapan itu kepada Jacob dan segera kembali ke kokpit. Matthew meminta izin untuk mendarat namun tidak ada yang merespon. Gabriel menghampiri Nabil. Laura kesusahan berkomunikasi dengannya dan meminta Gabriel untuk mencarikan orang yang bisa berbahasa Arab. Gabriel mendapat Usman dan segera mengajaknya menemui Laura dan Nabil. Di kokpit, Matthew dan Sylvie tengah bersiap melakukan pendaratan. Namun kemudian Matthew melihat kebakaran pesawat di landasan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menunda pendaratan dan mencari landasan yang lain. Keduanya mulai membenarkan apa yang Terenzio katakan. Dengan bahan bakar yang tersisa, Matthew kemudian meminta Sylvie untuk mencari bandara terdekat. Matthew keluar dan mengeluarkan Terenzio dari toilet. Hampir terjadi pertengkaran kembali antara mereka berdua, yaitu Terenzio dan Azaz, namun segera dicegah oleh Matthew dan orang-orang yang lain. Matthew lalu bertanya apa yang terjadi di Islandia. Mereka lalu saling berbincang. Terenzio meminta senjatanya dikembalikan sebelum ia menjelaskan. Setelah Jacob mengembalikannya, Terenzio lalu menjelaskan apa yang terjadi. Mereka lalu berdiskusi kemana mereka harus pergi karena bahan bakar terbatas. Setelah Matthew memutuskan untuk mendarat di Kinloss atas saran Sylvie, ia lalu menyuruh semua penumpang agar tetap tenang. Kembali terjadi perdebatan antara Jacob dan Matthew. Matthew bersikap profesional dengan pekerjaannya dan kondisinya saat itu. Namun Jacob ingin Matthew kembali ke Brussels untuk menyelamatkan keluarganya. Sylvie lalu menengahi dengan mengatakan bahwa yang terpenting mereka harus mendarat terlebih dahulu. Jacob kembali ke tempat duduknya dan ia nampak mengirimkan pesan ke Lena untuk segera naik pesawat ke arah barat. Adegan beralih ke Azaz yang menghampiri orang yang tengah sakit di belakang. Ia menawarkan bantuan, namun Laura saja masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan Nabil. Usman juga tidak mengerti apa yang ia bicarakan karena ia hanya pengumuman. Beralih lagi ke kokpit. Mesin pesawat mati dan mengakibatkan Matthew lalu menyuruh Sylvie untuk mematikan kedua mesinnya saja. Ketegangan begitu terasa saat mereka mendaratkan pesawat itu. Pesawat akhirnya bisa mendarat meskipun pendaratannya tidak mulus dan hampir menabrak tembok pembatas. Setelah berhenti, Matthew memberikan pengumuman kepada penumpang agar tetap duduk dengan sabuk pengaman terpasang. Namun Ines langsung keluar disusul dengan penumpang-penumpang yang lain. Semua orang lalu membuka telepon genggam mereka dan tampak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Setelah Sylvie dan Matthew turun, tak lama datang sebuah mobil mendekat ke arah mereka. Muncul 3 laki-laki dari mobil itu dan menanyakan asal mereka semua. Mereka lalu meminta ikut serta dengan pesawat Matthew dan meminta segera pergi dari sana.
Mereka belum bisa menjelaskan karena waktu yang sempit. Sylvie mengatakan bahwa mereka harus pergi kemanapun yang masih malam agar tidak terkena matahari. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 2. Pada episode ini dibuka dengan Jacob yang masih mencoba menghubungi Lena, istrinya. Ia mengabarkan bahwa ia telah mendarat di Skotlandia dan meninggalkan sebuah pesan kepada Lena agar dia tidak keluar dari rumah. Tampak Laura yang masih berusaha menolong Nabil. Namun Azaz mengatakan bahwa orang itu telah meninggal. Usman lalu memberhentikan Laura agar ia tidak melakukan hal yang sia-sia. Berlanjut ke 3 orang tentara yang tengah berdiskusi dengan Matthew dan Sylvie. Mereka adalah Roger, Freddy, dan John. Ketiga tentara tersebut rupanya membenarkan apa yang dikatakan Terenzio. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke barat. Namun Jacob yang mendengarnya tidak terima dan marah. Ia ingin kembali ke Brussels dan menyelamatkan keluarga mereka. Tentu saja saran Jacob ditolak karena jika mereka ke Brussels, mereka harus kembali ke timur dan berarti mereka akan menjemput matahari yang seharusnya mereka hindari. Sempat terjadi perdebatan sebelum akhirnya semua orang sepakat untuk pergi ke barat. Roger lalu menanyakan apa yang Matthew butuhkan. Sylvie lalu menjawab bahwa mereka membutuhkan semua persediaan yang ada. Semuanya lalu berpencar dan mencari persediaan yang bisa dibawa. Ketiga tentara itu juga menceritakan bagaimana mereka tertinggal di sana sambil mempersiapkan persediaan yang dibutuhkan. Saat Sylvie tengah bersiap, Gabriel dan Laura datang mengabarkan bahwa Zara tidak mau pergi ke barat. Mereka membutuhkan bantuan Sylvie untuk membujuk Zara. Ketiganya lalu mendatangi Zara dan anaknya yang tidak percaya dengan isu matahari itu. Mereka tetap ingin tinggal di sana dan segera membawa anaknya ke rumah sakit. Sylvie terus berusaha meyakinkan Zara bahwa jika mereka tinggal mereka akan mati. Akhirnya Gabriel menarik paksa anaknya dari Zara. Lalu Sylvie memegangi Zara agar Laura bisa menyuntik Zara. Scene kemudian beralih ke dalam pesawat. Gabriel mengatakan kepada Jacob bahwa tugas mereka adalah menjaga para penumpang. Namun Jacob tampaknya masih belum sepakat dengan tujuan pesawat ke barat. Ia masih kesal karena tidak bisa menyelamatkan istrinya. Setelah pintu ditutup, pesawat pun berangkat. Di kokpit, tampak John yang tengah memberi arahan kepada Matthew dan Sylvie mengenai kecepatan pesawat dan arah yang akan mereka ambil untuk tetap membelakangi matahari. Setelahnya, Sylvie keluar dari kokpit dan kembali ke tempat duduknya. Matthew sempat memuji Sylvie yang berhasil membantunya mendarat seperti orang profesional. Setelah keluar, ia melihat Azaz dan Roger yang tengah berusaha untuk memperbaiki radio pesawat. Itu seharusnya menjadi tugas Jacob, namun Jacob masih mogok kerja karena pendapatnya untuk kembali ke Brussels tidak didengar. Sylvie lalu menghampiri Dominic, anak dari Zara yang tengah sakit. Ia menanyakan kondisi Dominic. Setelahnya nampak Zara yang sudah sadarkan diri. Volkov mengajak Dominic berbicara dan mengatakan bahwa mereka akan sampai di Moskow sebentar lagi. Namun Laura mengatakan bahwa pikiran Volkov sudah tidak jelas. Sylvie kembali berjalan dan menghampiri Jacob yang masih berusaha menghubungi istrinya. Ia kemudian mengajak Jacob berbincang. Sylvie berusaha membuka pikiran Jacob agar ia mau bekerja sama dalam perjalanan yang panjang ini. Sylvie menceritakan kisah pilunya dengan kekasihnya, bahkan pengalamannya yang hampir bunuh diri akibat kematian kekasihnya. Tampaknya Jacob tersentuh dengan apa yang Sylvie ceritakan. Adegan selanjutnya memperlihatkan Terenzio, Ines yang tengah membereskan suplai makanan yang telah Ines ambil sebelumnya dari koper para penumpang. Datang Laura yang menyadari bahwa mereka telah menggeledah tas para penumpang. Ia tidak terima karena mengambil barang tanpa izin. Namun Ines mengelak bahwa ia melakukannya atas perintah Matthew. Sempat terjadi pertengkaran antara Terenzio dan Laura, hingga akhirnya Ines memberikan kotak coklat Volkov kepada Laura dan ia pergi dari sana. Berlanjut ke Jacob yang menghampiri Roger dan Azaz yang masih mengutak-atik sistem radio pesawat. Jacob sepertinya menemukan cara untuk memperbaiki sistem itu. Adegan dilanjutkan dengan Sylvie yang sedang bersama Horst. Ia tengah membetulkan jaringan internet pesawat. Keduanya kemudian berbincang.
Di sisi lain, Gabriel yang mengantarkan minuman ke Freddy. Setelah itu tampaknya Freddy menggoda Gabriel. Namun Gabriel mengakhiri perbincangan itu dan meninggalkannya. Internet mulai berfungsi kembali dan semua orang bisa mengaksesnya di telepon genggam mereka masing-masing. Semuanya tampak membuka HP untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Richard memperoleh informasi mengenai apa yang telah terjadi. Horst yang ternyata seorang ilmuwan iklim lalu menjelaskan apa yang ia ketahui terkait informasi yang dibaca oleh Richard. Richard dan Sylvie tampak sangat menyimak apa yang Horst sampaikan. Sempat terjadi selisih paham antara Richard dan Horst saat berdiskusi mengenai peristiwa yang terjadi. Setelahnya, Horst meninggalkan mereka. Azaz kemudian mengajak Sylvie untuk berbicara empat mata. Rupanya Azaz mendapatkan artikel bahwa ketiga militer penumpang bersama mereka adalah penjahat. Azaz meminta Sylvie agar menjaga para penumpang dari mereka bertiga. Keduanya kemudian berdiskusi apa yang mereka lakukan untuk menghadapi ketiganya. Mendadak muncul Jacob dari bawah dan mengakhiri obrolan mereka berdua. Adegan dilanjutkan dengan Freddy yang mengambil minuman milik Ines. Ines hendak mengambilnya namun dicegah oleh Gabriel. Freddy membuka minuman tersebut dan meminumnya. Suara botol yang terbuka rupanya mengagetkan Volkov dan mengira bahwa itu adalah suara tembakan. Ia langsung berdiri dari tempat duduknya dan berlari ke arah pintu darurat untuk menyelamatkan diri. Gabriel dan Ines menyegahnya untuk membuka pintu itu. Freddy lalu berusaha menarik Volkov namun tangannya disentak olehnya. Freddy kembali menarik Volkov tapi dengan kasar hingga Volkov terbentur dinding pesawat. Tampak darah keluar dari kepala Volkov. Tak lama kemudian datang Laura dan segera mengecek kondisinya. Ia tampak sangat cemas dengan kondisi Volkov. Kalimat terakhir yang Volkov ucap adalah "bawa aku pulang". Setelahnya Volkov tewas. Semua orang kemudian panik. Ada yang menyalahkan Freddy atas juga yang membelanya karena membuka pintu saat pesawat masih di atas adalah hal yang berbahaya. Kemudian datang Roger dan Azaz. Azaz berusaha mendekat namun Freddy kemudian menodongkan pistolnya, membuat semua orang semakin ketakutan. Azaz menenangkannya dan mengatakan bahwa ia hanya akan membawa mayat Volkov keluar karena Dominic nampak ketakutan. Azaz selalu meminta tolong untuk membantunya membereskan mayat Volkov. Datang Matthew dan menanyakan apa yang telah terjadi. Sylvie lalu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Roger menenangkan Freddy yang masih saja menodongkan pistolnya. Sylvie pun menenangkan Laura. Matthew kemudian memberitahukan bahwa mereka akan segera mendarat di Edson untuk mengambil persediaan makanan dan barang-barang lain yang mungkin dibutuhkan. Matthew kemudian menyarankan para penumpang untuk beristirahat saja. Berlanjut ke Laura yang sedang membersihkan tangannya dari darah. Ia tampak sangat sedih atas kematian Volkov. Di kokpit datang Sylvie untuk mengganti perban Matthew. Sambil mengganti perbannya, Sylvie memberitahu Matthew mengenai 3 militer yang penumpang dengan mereka. Sylvie dan Matthew berbicara menggunakan bahasa mereka yang tidak diketahui oleh John yang juga ada di kokpit. Sylvie mengatakan bahwa ia punya rencana untuk menangani 3 militer itu. Namun ia butuh bantuan Matthew. Tak berselang lama, pesawat mendarat. Matthew langsung memerintahkan semua orang untuk mencari perbekalan yang bisa dibawa. Ia kemudian memerintahkan Roger, Freddy, dan John untuk mencari radio yang bisa digunakan. Namun ketiganya bertanya mengapa harus mereka bertiga. Mereka nampaknya mulai sadar dengan rencana Matthew. Ketiganya lalu mengajak Jacob dan Gabriel. Sylvie berusaha untuk mencegah dan menggantikan mereka, namun ketiga militer itu tetap ingin mengajak Jacob dan Gabriel. Mereka lalu berangkat mencari radio. Di jalan mereka melihat banyak mobil yang berhenti tak beraturan dengan semua penumpang yang tewas di dalamnya. Di sekitar pesawat, Matthew memberikan pemberitahuan kepada seluruh penumpang pesawat yang tersisa bahwa 3 tentara yang bersama mereka bukanlah tentara yang baik. Namun, ia tak memiliki banyak waktu untuk menjelaskan. Ia lalu memerintahkan semua orang untuk berpencar dan mencari perbekalan. Azaz mengatakan bahwa ia harus menguburkan Nabil. Matthew menyetujuinya, namun Azaz harus cepat. Mereka semua lalu berpencar sesuai tujuan mereka masing-masing. Prends les bananes aussi. C'est peut-être la dernière fois qu'on en voit.
Osman. Tampak mobil yang dibawa Jakub dan 4 orang lain menepi. Mereka kemudian masuk ke toko di dekatnya untuk mencari radio. Setelah Jakub mendapat radio yang dibutuhkan, ia meminta Gabriel untuk menyuruhnya 3 tentara itu masuk ke gudang mencari radio. Setelah ketiganya masuk ke gudang itu, Jakub menguncinya dan mengajak Gabriel untuk segera kabur dengannya. Namun karena kurang komunikasi dengan Gabriel menolak hal itu. Akhirnya Jakub keluar sendirian. Dan sialnya, 3 tentara itu berhasil membuka pintunya dan langsung mengejarnya. Gabriel ditinggal sendirian di sana. Sementara itu di pesawat, Sylvie dan Azaz tengah berjaga menunggu kedatangan Gabriel dan Jakub. Mereka lalu melihat ada mobil yang datang. Sylvie berpesan kepada Azaz jika itu bukan Gabriel dan Jakub, maka segera tutup pintunya. Sylvie kemudian ke kokpit untuk bersiap terbang lagi. Jakub berhasil masuk ke pesawat dan mengatakan bahwa 3 tentara itu tepat di belakangnya. Sedangkan Gabriel tertinggal karena rencana mereka gagal. Akhirnya mereka berangkat tanpa Gabriel. Ketiga tentara itu tidak menyerah, mereka menembaki pesawatnya. Matthew hampir menghentikan laju pesawat karena berpikir bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Gabriel. Namun Sylvie mencegahnya dan mengingatkan perkataan Matthew sebelumnya, bahwa keselamatan penumpang lebih penting. Mereka akhirnya berangkat. Saat sebelum terbang, Richard menyadari kaca jendela di sampingnya pecah. Ia lalu berteriak kencang untuk menghentikan pesawatnya, namun pesawat telah meninggi. Dan film pun bersambung. Pada episode ini terlihat Matthew dan Jakub tengah memeriksa kaca yang pecah. Matthew berpendapat bahwa pesawat masih bisa bertahan. Jakub mengatakan bahwa untuk memastikannya harus ada pengecekan dari luar. Berlanjut ke Azaz dan Dominic yang tengah berbincang. Zara kemudian datang dan meminta Dominic untuk menjauh dari Azaz. Zara tidak suka Azaz mendekatinya ataupun anaknya. Terlihat Terenzio yang berusaha mengajak Matthew berdiskusi. Ia ingin segala keputusan yang ada didiskusikan bersama agar Matthew tidak mengambil keputusan secara pribadi saja. Jakub sempat emosi karena Terenzio juga menyalahkan mereka atas peristiwa Gabriel. Namun Matthew berusaha menengahinya. Richard yang ada di sana kemudian mendukung Terenzio bahwa mereka harusnya bekerja sama dalam kondisi ini. Tak lama kemudian datang Horst yang mengabarkan bahwa mereka menemukan pesawat lain melalui radionya. Pesawat itu mengatakan bahwa mereka menemukan bunker bawah air yang bisa digunakan untuk berlindung di daerah Hawaii. Mereka juga menjelaskan fasilitas yang ada di sana. Di kokpit, Matthew kembali berkomunikasi dengan pilot pesawat lain yang tadi memberitahunya mengenai tempat berlindung. Terenzio mendengarnya dan kembali kesal karena ia berpikir bahwa Matthew mengambil keputusan sendiri lagi. Laura kemudian menenangkan Terenzio. Ia berusaha menjelaskan bahwa Matthew sedang berkomunikasi. Mereka lalu terlibat pertengkaran. Sylvie mengajak Matthew berdiskusi mengenai rencana lain jika mereka gagal ke Hawaii. Namun Matthew tampak emosi menghadapi Sylvie. Mereka kemudian mengabarkan kondisi yang dihadapi membuat emosi semua orang tidak stabil. Sylvie kemudian menyarankan Matthew untuk beristirahat atau agar Laura memberikannya suntikan atau pil untuk menenangkan dirinya. Meskipun Matthew meminta Laura untuk mengutamakan penumpang, Sylvie berpikir bahwa keselamatan Matthew jauh lebih penting. Karena tanpa Matthew mereka tidak akan bisa menyelamatkan para penumpang. Tak lama kemudian mereka mendengar keributan di belakang. Matthew berniat untuk mengeceknya, namun Sylvie mencegahnya. Ia meminta Matthew untuk tetap di sana dan beristirahat. Sylvie kemudian keluar untuk mengecek apa yang telah terjadi. Rupanya terjadi pertengkaran antara Terenzio dan Laura. Terenzio dan Richard melarang penumpang makan kalau belum ada aturan yang jelas di pesawat itu. Terenzio dan Richard ingin kalau segala sesuatu di dalam pesawat diputuskan secara demokratis dengan voting. Richard menjelaskan aturan yang ia dan Terenzio inginkan. Azaz kemudian menyanggahnya. Keduanya lalu bertengkar. Terdengar suara Matthew memanggil Sylvie untuk segera kembali. Mereka yang tengah bertengkar terdiam dan Sylvie langsung bergegas ke sana. Rupanya ada sebuah perangkat yang terbakar dalam pesawat.
Matthew segera menyuruh Sylvie untuk membaca buku panduan agar mereka dapat segera menangani kebakaran. Belum sempat mereka melakukan apapun, peringatan kebakaran mati dengan sendirinya. Keduanya pun bingung. Tak lama kemudian muncul peringatan selanjutnya. Matthew mulai menarik benang dari dua peringatan tanpa sebab yang baru saja terjadi. Ia menjelaskan bahwa kedua sistem tersebut terhubung dengan roda. Ia lalu beropini bahwa salah satu dari tentara yang mereka tinggalkan di bandara berhasil menyeludup melalui roda pesawat dan mengakibatkan dua kejadian itu. Adegan kemudian berlanjut ke Matthew yang keluar dari kokpit. Ia menemukan para penumpangnya sedang berkerumun. Laura kemudian menjelaskan bahwa Gabriel mengirim pesan melalui Instagram Ines. Matthew menanyakan apa isi pesannya. Laura mengatakan bahwa Gabriel tidak menyalahkan mereka atas ketertinggalannya di bandara. Terenzio nampak memojokkan Matthew atas peristiwa itu. Matthew lalu menenangkan semua orang yang terutama Jacob. Ia segera menjelaskan bahwa apa yang masalah baru yang mereka hadapi itu. Beberapa penumpang tidak percaya dengan apa yang Matthew katakan. Jacob yang merupakan teknisi pesawat menjelaskan kemungkinan yang terjadi jika tentara itu mengutak-atik mesin pesawatnya. Matthew lalu mengatakan bahwa mereka harus mencegah itu terjadi. Ia juga menjelaskan bagaimana rencananya untuk membuat tentara itu tidak bisa bertahan di bawah. Setelah menjelaskan rencananya, ia meminta seluruh penumpang untuk kembali duduk dan memakai sabuk pengamannya agar mereka bisa melanjutkan perjalanan kembali. Lalu muncul Terenzio yang kembali memulai perdebatan. Ia menyanggah apa yang Matthew usulkan karena tidak mengambil keputusan melalui voting. Laura kesal karena di keadaan yang genting seperti itu, Terenzio masih saja berulang. Matthew akhirnya meminta pendapat semua orang dan semuanya setuju agar tentara itu segera dibereskan. Matthew kembali ke kokpit. Di kokpit mereka semua berdiskusi kembali mengenai tentara yang bisa saja mengutak-atik hidroliknya dan rencana apa yang akan mereka ambil. Matthew lalu mengambil keputusan untuk menurunkan roda pesawat saat itu juga agar tentara yang bersembunyi membeku dan jatuh ke daratan. Beralih ke Azaz dan Laura yang tengah berbincang bersama. Azaz nampak menjelaskan apa kesibukan dan pekerjaannya. Akibat suhu di luar yang sangat dingin, terlihat kaca yang sudah berlubang itu mulai retak. Dilanjutkan dengan Terenzio dan Richard yang tengah berbincang bersama di kursi belakang dekat penyimpanan makanan. Datang Ines yang hendak mengambil minum. Namun Terenzio menjulurkan kakinya membuat Ines kemudian terjatuh. Keduanya tidak memperbolehkan Ines mengambil makanan ataupun minuman selama Matthew belum menyetujui untuk demokrasi. Ines marah dan meluapkan emosinya kepada mereka berdua. Semua orang yang mendengar suara itu dan Ines langsung menghampirinya. Sementara itu Laura melihat kaca jendela yang hampir pecah. Ia memperingatkan semua penumpang dan kaca kemudian pecah. Hal itu membuat semua barang di dalam pesawat berhamburan keluar. Selang oksigen otomatis turun. Matthew memperingatkan semua penumpang agar segera memasang selang tersebut dan tetap tenang. Di kokpit pun terjadi ketegangan antara Sylvie dan Matthew. Keduanya berusaha memperbaiki keadaan. Jacob mengambil sebuah papan dan langsung menutupkan ke jendela yang pecah. Setelah jendela berhasil ditutup oleh Jacob, semuanya kembali normal. Zara panik karena selang oksigen milik anaknya terbawa keluar. Jacob dan Laura segera menolong Ines yang terjatuh dan pingsan di lantai pesawat. Sementara Horst dan Ayas menghampiri Zara yang masih kebingungan. Di sini Dominic akan kesusahan bernafas jika ia tidak menggunakan selang oksigennya dan mereka tidak membawa cadangannya. Matthew tengah berbincang dengan Terenzio dan Richard. Sebelumnya ia telah meminta Richard untuk mengawasi jendelanya, namun Richard malah duduk bersama Terenzio di belakang. Terenzio nampak kembali memojokkan Matthew dengan apa yang baru saja terjadi.
Beralih ke Azaz yang sigap membuatkan selang oksigen baru untuk Dominic. Ia memanfaatkan selang oksigen pesawat dan merakitnya sendiri agar bisa digunakan oleh Dominic. Setelah Ines terbangun, Matthew menjelaskan tujuan barunya. Ia mengatakan bahwa ia akan ke Hawaii setelah pesawat memutar. Beberapa orang nampak memberikan usulan lain. Dilanjutkan dengan Azaz yang berhasil merakit selang oksigen untuk Dominic. Zara dan Dominic lega setelahnya. Kemudian Sylvie memanggil Matthew untuk kembali ke kokpit. Sylvie tidak paham dengan peringatan yang muncul di sana. Matthew mengatakan bahwa itu peringatan dari sistem hidroliknya. Ia lalu menjelaskan lebih rinci. Matthew lalu mengatakan bahwa solusinya adalah mengirim beberapa orang untuk mengecek kondisi di bawah dan mengeluarkan tentara itu. Adegan berlanjut dengan pertengkaran antara Matthew dan Terenzio. Matthew bersama Jacob dan Azaz berusaha meminta alat alas yang dipegang Terenzio. Namun ia tak mengizinkannya selama Matthew tidak mengadakan voting. Akhirnya Matthew mengadakan voting dan semuanya setuju untuk mengeluarkan tentara itu. Matthew kemudian meminta alat las dan senapan milik Terenzio. Terenzio kembali membuat emosi karena ia tidak akan memberikan senjatanya jika ia tidak ikut ke bawah. Padahal hanya ada sedikit ruang di bawah. Akhirnya Terenzio ikut Jacob dan Azaz untuk mengecek ke bawah. Sementara Richard diminta Terenzio untuk tetap di dalam dan mengawasi kondisi di sana. Di belakang terlihat Horst yang tengah mengajak Usman berbicara mengenai pisau milik Azaz. Ia berencana untuk memberitahu Matthew. Kembali lagi ke kokpit. Matthew menghampiri Sylvie dan mengatakan bahwa Terenzio adalah masalah untuk mereka. Keduanya kemudian berbincang. Matthew menanyakan tujuan mendarat mereka kepada Sylvie. Sylvie kemudian mengusulkan Atu dan Matthew setuju dengan usulannya. Saat Matthew meminta Sylvie untuk memasukkan koordinatnya, Sylvie mengingatkan Matthew mengenai voting. Namun Matthew berpikir bahwa Atu adalah lokasi terdekat untuk mereka memperbaiki jendela. Beralih ke Jacob yang tengah melubangi ruangan di bawah agar bisa segera memeriksa tentara yang nyusup. Setelah berhasil menjebol, mereka kemudian masuk satu persatu. Adegan beralih ke Laura yang membagikan air minum. Ia menghampiri Zara dan Dominic. Mereka lalu berbincang mengenai penyakit Dominic. Mereka membahas diagnosa Dominic dan obat yang sudah dikonsumsi Dominic. Kembali lagi ke Jacob dan timnya yang sudah berada di bawah. Mereka segera melubangi lantai agar bisa mengecek tentara itu. Terlihat di kokpit, Laura datang dan menanyakan kondisi Matthew. Ia juga menyarankan agar Matthew membawa pesawat untuk terbang lebih rendah demi keselamatan Dominic. Matthew menyanggahnya karena ia mementingkan keselamatan bersama. Jika ia terbang rendah, maka bahan bakar yang digunakan akan semakin banyak sedangkan mereka harus hemat bahan bakar. Laura kemudian meminta untuk berbicara berdua dengan Matthew. Sylvie mengizinkan dan bersedia keluar dari sana. Laura duduk di tempat Sylvie dan mulai berbicara dengan Matthew. Ia rupanya mengetahui bahwa Matthew menghamili teman Gabriel dari pesan Gabriel yang dikirim ke Ines. Gabriel mengatakan bahwa Matthew bukanlah pria terhormat. Laura mencoba membujuk Matthew agar ia menempatkan Dominic seperti anaknya sendiri dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk keselamatan anaknya itu. Laura kemudian pergi. Sebelum ia keluar dari kokpit, Matthew mengatakan bahwa ia bersedia terbang lebih rendah demi anak itu. Beralih ke Horst dan Richard, mereka berdiskusi mengenai Terenzio. Horst bertanya apakah Richard sepenuhnya percaya dengannya sebagai tentara yang terhormat. Lalu kembali lagi ke Jacob dan dua orang lainnya yang telah berhasil melubangi lantainya. Mereka menerangi area di bawah dan untuk berjaga mereka menodongkan senjatanya. Namun karena senapannya sedikit terlalu masuk ke dalam, tentara itu meraih senapan dan menggigit jari Terenzio. Azaz yang melihat kekacauan itu langsung bertindak menembak tentara tersebut. Ketiganya lalu kembali masuk dan melihat para penumpang yang menyambut kedatangan mereka. Azaz mendekat dan Laura langsung menodongkannya dengan pertanyaan. Rupanya para penumpang telah mengetahui rahasia Azaz. Azaz membedah perut Nabil yang tewas untuk mengambil berlian yang telah ditelan Nabil.
Tuduhan bukan tanpa bukti karena Usman telah melihat selimut dengan noda darah, ditambah lagi Azaz memiliki sebuah pisau yang sebelumnya telah ia gunakan untuk merakit selang oksigen untuk Dominic. Azaz yang telah terpojok akhirnya menjelaskan semua yang telah ia lakukan. Akhirnya untuk mengadili Azaz dengan tetap berlandaskan demokrasi, Richard mengusulkan untuk memborgol Azaz di ruangan bawah. Richard melakukannya karena mereka juga telah meninggalkan 3 tentara pembunuh itu di bandara terakhir. Semua orang setuju dengan saran Richard. Azaz mengancam bahwa Richard akan menyesal telah melakukan hal itu. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 4. Pada episode ini terlihat Richard, Sylvie, dan Laura yang tengah berdebat mengenai Azaz. Richard menginginkan Azaz untuk dikeluarkan dari pesawat, namun Sylvie tidak bisa memutuskannya. Ia harus menunggu Matthew. Richard makin emosi karena dia tidak menginginkan Matthew sebagai pengambil keputusan. Azaz yang mendengarnya meminta agar ia diberi kesempatan untuk menjelaskan lebih detail apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Azaz malah menutup lubang di lantai itu. Richard kemudian menghampiri Terenzio yang hanya terduduk di kursi penumpang. Richard bertanya mengapa ia seakan tidak peduli, padahal dari awal dia curiga dengan Azaz. Ines kemudian memperingatkan Richard agar tidak membuat kegaduhan karena Dominic sedang tidur. Pertengkaran kemudian terjadi antara Ines dan Richard. Jacob yang tengah membetulkan jendela kemudian memerintahkan mereka untuk tenang. Keduanya kemudian kembali berbincang dengan lebih tenang. Tak lama kemudian Matthew datang dan mengatakan bahwa bahan bakar telah terisi. Ia juga menanyakan kondisi jendela kepada Jacob. Ini sempat menanyakan tujuan mereka dan Matthew pun menjelaskan mereka tidak sempat ke Hawaii karena matahari akan segera terbit. Setelahnya Richard mengajak Matthew berbincang mengenai Azaz. Ia menyarankan agar Azaz ditinggal saja di sana. Matthew kemudian menjawab bahwa ia harus melakukan voting atas Azaz dan mereka tetap harus berangkat 20 menit lagi. Adegan berlanjut ke Richard yang memimpin diskusi tentang Azaz. Ia tampak sangat bersemangat untuk mengeluarkan Azaz dari sana saat Matthew mengingatkan bahwa waktu tersisa 5 menit lagi. Terenzio membela Azaz. Ia mengatakan bahwa apa yang Azaz lakukan di bawah tekanan. Ia kemudian menawarkan bantuan untuk kembali ke Brussels dan kembali ke kamp NATO tempatnya bekerja karena ia mengetahui bahwa ada tempat berlindung di sana. Jika semua orang setuju dengan misi Terenzio, ia membutuhkan Azaz untuk tetap bersama mereka semua. Ia kemudian menjamin Azaz dan mengatakan jika Azaz berulah maka Terenzio juga harus diturunkan bersamanya. Richard tampak bingung dengan sikap Terenzio yang malah berbalik memihak Azaz. Namun akhirnya voting dilakukan dan sebagian besar penumpang setuju dengan misi Terenzio. Matthew lalu meminta semua orang untuk kembali naik ke pesawat. Terenzio melepaskan borgol Azaz dan mengatakan bahwa keduanya telah impas. Ia meminta Azaz agar tidak mengganggunya sampai ke Brussels. Pesawat kembali berangkat. Terlihat Sylvie menghampiri Ines dan mengajaknya berbincang. Ia meminta Ines untuk mencari informasi terbaru mengenai NATO atau Hawaii. Ines malah melempar tugas itu ke Horst yang seorang teknisi jaringan. Tak lama kemudian, Horst dan Laura datang menghampiri mereka. Horst rupanya ingin membicarakan sesuatu dengan Sylvie. Mereka kemudian menuju kokpit. Di sana Horst mendiskusikan mengenai makanan yang mereka bawa sebagian persediaan. Ia menjelaskan bahwa matahari yang mengenai makanan-makanan itu mengubah struktur makanan tersebut sehingga makanan menjadi hambar dan aneh. Namun ia mengatakan bahwa makanan kaleng masih aman. Matthew lalu menyarankan untuk mencari persediaan makanan kembali di Brussels nanti. Sylvie meminta Horst untuk merahasiakan hal itu dari para penumpang agar tidak terjadi pertengkaran lagi. Setelah Horst keluar dari kokpit, Sylvie berbincang dengan Matthew. Ia bertanya sikap Matthew yang berubah. Ia meminta agar Matthew menjelaskan ada apa sehingga Sylvie bisa membantunya. Matthew kemudian menjelaskan mengenai masalahnya tentang hubungan gelapnya dengan Cole, pramugari yang tertinggal di Brussels. Adegan beralih ke Richard yang menghampiri Usman dan berterima kasih karena ia telah membelanya.
Namun Usman justru meminta maaf karena telah membuat Richard salah paham dengan sikapnya. Richard kemudian meninggalkan Usman. Terlihat Ines yang tengah membersihkan kursi penumpang. Ines kemudian berbincang dengan Usman. Beralih ke Yakub, Sylvie dan Laura yang ada di tempat penyimpanan makanan. Tiba-tiba datang Terenzio yang mengatakan bahwa ia ingin ke toilet. Laura mengusirnya dan memintanya untuk menggunakan toilet yang ada di depan saja. Laura dan Ines kemudian saling bercerita sebelum akhirnya Laura teringat masa lalunya dan bergegas meninggalkan Sylvie dan Jakub di sana. Jakub kemudian mendekat ke Sylvie dan mengajaknya berbicara. Namun Sylvie malah merespon percakapan tersebut dengan sedikit emosi. Sesaat sebelum Jakub meninggalkannya, ia mencoba memperbaiki keadaan dengan sambil merespon Jakub dengan tenang. Keduanya lalu berbincang hingga pesawat kembali mengalami masalah. Sylvie bergegas ke kokpit untuk menemui Matthew. Di sana ia merasa aneh dengan sikap Matthew. Matthew berkeringat dan mengatakan bahwa ia kepanasan. Sylvie kemudian mengatakan bahwa Horst ingin berbicara dengan Matthew. Namun Matthew menolak dengan alasan ia adalah kapten. Sylvie keluar untuk memanggil Azaz dan Richard. Setelahnya, Sylvie kembali masuk dengan Azaz dan Richard ada di pintu kokpit. Sylvie berbincang dengan Matthew sebentar sebelum akhirnya ia menyuruh Azaz dan Richard membawa Matthew paksa dari kokpit. Matthew kemudian diletakkan di lantai. Azaz mengatakan bahwa Matthew butuh istirahat. Matthew dengan sedikit kesal mengatakan bahwa ia hanya kepanasan saja dan butuh membasuhi wajahnya dengan sedikit air. Ia kemudian bergegas kamar mandi. Tak lama, Richard mendengar suara dari radio di bawah lantai yang mereka pijak. Adegan kemudian beralih ke Jakub, Horst, dan Terenzio yang mengecek suara di radio. Suara itu tidak jelas membuat mereka menebak-nebak suara apa yang sebenarnya terdengar di radio. Terenzio lalu menyadari bahwa itu adalah suara manusia. Jakub membenarkannya dan ia menebak bahwa seseorang itu berbicara dengan bahasa Rusia. Horst kemudian mengingatkan bahwa Zara adalah orang Rusia dan bisa saja membantu mereka untuk menerjemahkan suara itu. Berlanjut ke Zara yang tengah menghampiri Azaz di tempat persediaan makanan. Ia bertanya mengenai berlian yang diambil dari perut Nabil. Zara ingin tahu apa alasan sebenarnya ia melakukan itu karena Dominic ternyata menyukai Azaz. Azaz kemudian menjelaskan alasannya. Keduanya kemudian berbincang hingga Horst datang untuk meminta bantuan Zara. Keduanya lalu bergegas ke ruang radio. Mereka menyimpulkan bahwa suara yang mereka dengar adalah kosmonaut. Setelah suara tersebut hilang, Jakub kemudian masuk ke kokpit. Ia melihat Ines dan Sylvie sedang berbincang. Ines rupanya memberikan informasi bahwa Mars Prior tidak aman. Ia mendapat info bahwa pesawat lain hancur di sana. Setelahnya, Jakub memberitahukan bahwa ia dan beberapa penumpang lain mendengar kosmonot di radio. Ia kemudian memerintahkan Sylvie untuk mencatat koordinatnya dan memberitahu Matthew. Sesaat sebelum mencatat, Sylvie menyadari bahwa seharusnya Matthew ada bersama Jakub. Jakub kemudian keluar dari kokpit dan bertanya Matthew kepada penumpang yang lain. Laura kemudian sadar bahwa terakhir Matthew masuk ke toilet. Jakub dan Laura langsung menuju ke toilet. Keduanya menemukan Matthew yang telah pingsan. Laura langsung mengecek kondisinya dan mendiagnosis apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Ia mengatakan bahwa ia bisa menggunakan antibiotik untuk Matthew, namun luka infeksi di tangannya harus diamputasi. Semua penumpang yang menyimak Laura kemudian membantu Laura untuk memberikan masukan. Terjadi perdebatan di sana antara Laura dan beberapa penumpang yang mencoba memberi saran. Mereka juga kebingungan siapa yang akan mendaratkan pesawat jika Matthew tidak ada. Azaz kemudian mengatakan bahwa Sylvie bisa mendaratkan pesawat itu. Adegan berlanjut ke Horst dan Jakub yang berdiskusikan hal itu dengan Sylvie. Sylvie yang bukan seorang pilot pesawat tentu tidak bisa melakukan hal itu. Ia tidak mengerti langkah-langkah untuk mendaratkan pesawat. Horst lalu menyarankan Sylvie agar menonton video daring. Jakub mengiyakan saran itu dan mengatakan bahwa ia akan membantu Sylvie. Sylvie pun mengiyakan jika cuaca bagus, ia punya peluang yang tipis untuk bisa mendaratkan pesawat itu. Namun, ia tidak bisa membawa pesawat lepas landas karena hal itu jauh lebih rumit.
Ia meminta Horst dan Jacob untuk mengatakan kepada Laura bahwa Laura harus segera mengobati Matthew sebelum matahari terbit karena nyawa semua penumpang bergantung padanya. Adegan beralih ke Ines yang memberitahukan kepada para penumpang bahwa Sylvie akan segera melakukan pendaratan. Berlanjut ke Terenzio dan Richard yang mencoba memperbaiki keadaan mereka berdua. Terenzio meminta Richard untuk ikut serta dalam misinya itu. Richard akhirnya berbaikan dengan Terenzio dan berjanji akan membantunya. Di kokpit, tampak Jacob yang menonton video daring dan memberikan arahan kepada Sylvie untuk melakukan pendaratan. Di tengah-tengah video, Sylvie mengatakan bahwa pendaratan dilakukan berdasarkan cuaca dan kondisi landasan yang berbeda. Ia pesimis bisa mendarat dengan berbekal video tutorial di bandara Birds Island itu. Namun Jacob menyemangati Sylvie dan mengatakan bahwa mereka akan berhasil karena Sylvie melakukannya dengan baik. Jacob lalu melihat ada sebuah pesawat di landasan yang akan mereka tempuh. Sylvie mengatakan bahwa ia akan memutar terlebih dahulu. Namun sial, mesin pesawat macet dan kembali terjadi kekacauan. Sylvie membatalkan niatnya untuk memutar. Ia akan tetap mendarat meskipun ada sesuatu di landasan. Minimum 200. Ça va être bon. Akhirnya mereka berhasil mendarat. Keluar dari kokpit, semua orang memuji Sylvie dan Jacob yang telah berhasil mendaratkan pesawat. Sylvie kemudian membagi tugas kepada para penumpang agar mereka bisa bekerja dengan cepat dan tertata. Jacob dan Sylvie memilih tetap di pesawat untuk mengecek mengapa mesinnya mati. Horst kemudian berpikir bahwa bisa jadi bahan bakar pesawat itu rusak sama seperti makanan mereka karena bahan bakarnya organik. Semua penumpang kembali dibuat bingung karena tanpa bahan bakar mereka tidak bisa terbang. Dan film pun bersambung. Pada episode ini terlihat Richard dan Terenzio tampak tengah mencari barang-barang di bagasi. Mereka mencari barang yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Tak lama kemudian datang Sylvie. Ia memberitahu bahwa mereka tidak akan ke Hawaii karena bunker itu belum selesai dibangun. Jadi satu-satunya tujuan mereka adalah NATO. Terenzio menyinggung Sylvie karena ia bertindak sebagai seorang pemimpin setelah Matthew tidak ada. Sylvie menyanggah bahwa ia hanya ingin semua penumpang selamat dan jika memang Terenzio ingin memimpin itu tidaklah masalah. Sylvie kemudian memberitahukan sisa waktu mereka dan pergi meninggalkan Terenzio dan Richard. Di luar pesawat, tampak Usman dan Ines tengah menyiapkan persediaan makanan mereka. Sementara itu, Sylvie menghampiri Jacob yang mengecek tangki pesawat. Rupanya apa yang Horst katakan benar bahwa bahan bakarnya rusak. Mereka harus menemukan bahan bakar yang masih bagus dalam waktu yang mepet ini. Belum lagi pilot mereka yang tengah sakit. Usman kemudian mengatakan bahwa ia pernah bekerja di depot bahan bakar dan dia mengetahui bahwa setelah bahan bakar diangkut, bahan bakar tersebut akan disimpan sementara di dalam bunker dasar sungai. Namun sepertinya tempat itu sedikit jauh dan waktu yang mereka punya sangat mepet. Mereka tidak punya pilihan lain. Akhirnya Jacob meminta Sylvie dan Usman untuk segera mencari truk terlebih dahulu. Setelahnya mereka pun berangkat. Horst bersama Laura membawa Matthew untuk melakukan operasi. Jacob berpesan bahwa mereka harus kembali dalam 2 jam untuk menyiapkan pesawatnya. Ia juga berpesan agar tidak menunggu siapapun. Horst pun berangkat. Jacob kemudian menghampiri Ines dan menceritakan keadaan Sylvie. Ia meminta agar Ines mengawasi Sylvie. Dan tak lama kemudian Sylvie dan Usman datang membawa truk tangki. Sylvie turun dan bertukar posisi dengan Jacob. Jacob dan Usman kemudian berangkat sementara Ines dan Sylvie mengurus persediaan makanan mereka. Adegan berlanjut ke Terenzio dan tim yang telah berada di pos NATO. Mereka disambut dengan mayat beberapa petugas yang berjaga di sana.
Berlanjut ke Laura dan rombongannya yang telah sampai di rumah sakit. Zara meminta Dominic untuk mencarikan kursi roda untuk Matthew. Ia pun berlari dan mencari kursi roda. Zara dan yang lain kemudian berbincang sambil menggotong Matthew. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Dominic. Zara pun langsung lari menyusul Dominic. Rupanya ada satu ruangan yang disekat dengan plastik tebal yang berisi banyak sekali mayat. Mereka berpikir bahwa dengan sekat tersebut dan bersembunyi di balik selimut, mereka masing-masing bisa menahan serangan matahari. Namun ternyata tidak. Beralih ke Jakub dan Usman yang telah sampai di tempat penyimpanan bahan bakar. Mereka berdua kemudian langsung bergerak mengambil bahan bakar itu. Ines dan Sylvie menemukan tempat makanan. Keduanya segera mengambil beberapa kaleng makanan untuk persediaan. Ines mengajak Sylvie berbincang. Ia menyinggung mengenai pasangan. Karena Sylvie tidak merespon, Ines kemudian menceritakan pengalaman pribadinya. Setelahnya Sylvie mengalah mengatakan bahwa ia akan pergi sebentar setelah mengemasi makanan. Ines pun sedikit cemas. Ia berusaha mencegah dengan mengatakan bahwa waktu yang mereka punya sangat sempit. Namun hal itu tidak berhasil. Ines juga mengatakan bahwa ia ingin ikut dengan Sylvie, namun Sylvie tidak mengizinkannya. Dilanjutkan dengan Laura dan Horst yang memindahkan mayat yang ada di meja operasi. Kemudian Zara yang tengah mengemasi obat-obatan untuk Dominic dan penumpang yang lain. Dominic kemudian mengeluh haus dan Zara mengizinkannya untuk mencari minum di sekitar sana. Beralih ke Terenzio dan tim yang sampai di ruang pertemuan dan tengah mencari catatan mengenai tempat berlindung. Richard kemudian menemukan bahwa kamera pengawas yang ada di ruang itu dapat merekam suara. Terenzio kemudian memberitahu Richard ruang keamanan yang berisi komputer dan mungkin saja ada rekaman pertemuan yang dimaksud oleh Terenzio. Richard pun bergegas ke ruangan itu. Kembali ke Ines dan Sylvie. Sylvie bergegas pergi dengan mobil dan meninggalkan Ines yang berusaha mencegahnya pergi. Ines berusaha menelpon Jakub, namun karena ia tengah sibuk mengangkut bahan bakar, ia tak mengangkat telepon itu. Jakub dan Usman tampak telah selesai mengisi bahan bakarnya. Laura dan Horst masih bekerja sama untuk mengobati Matthew. Dominic yang sudah sampai di mesin minuman tidak bisa mengambilnya karena tidak membawa uang. Ia melihat sebuah tas yang bergerak-gerak. Ia mendekatinya dan membuka tas itu. Ia berteriak setelah seekor tikus besar keluar dari tas tersebut. Tak lama Zara datang dan menenangkan Dominic. Beralih ke Terenzio dan Azaz. Mereka masih mencari berkas yang dapat bermanfaat bagi mereka. Saat tengah mencari, keduanya malah terlibat pertengkaran dan mengakibatkan mereka saling baku hantam. Terenzio memukulnya hingga ia tak bisa bangun. Kembali ke ruang operasi di mana Jakub dan Zara berdebat dengan apa yang Dominic lihat. Setelahnya, adegan berlanjut ke Richard yang tengah mencatat apa yang ia dengar dari rekaman pengawas. Datang Terenzio yang menghampirinya dan bertanya apa yang Richard dapat. Richard pun menjelaskan apa yang ia dapat. Ia juga bertanya kenapa wajah Terenzio babak belur. Terenzio beralasan bahwa ia terjatuh dari tangga. Richard pun percaya hingga ia melihat rekaman pengawas di ruangan tadi memperlihatkan Azaz yang tergeletak bersimbah darah. Terenzio langsung mematikan komputernya dan mengajak Richard agar segera pergi dari sana. Scene beralih ke Ines yang tengah mengangkut makanan. Ia melihat Jakub dan Usman yang telah kembali dan membawa bahan bakar. Ines langsung memberitahukan bahwa Sylvie pergi dari sana. Jakub yang khawatir langsung pergi mencari mobil untuk mencari Sylvie. Ia sempat memberitahu cara mengisi bahan bakar pesawat kepada Usman sebelum ia pergi. Ines juga mengingatkan agar Jakub memberitahukan semua penumpang bahwa waktu yang tersisa hanya 5 menit lagi. Tampak Sylvie yang rupanya pulang ke rumahnya dan terbaring di kamarnya bersama Abu kekasihnya. Dilanjutkan di ruang operasi, Zara mengingatkan Laura dan semuanya agar mereka kembali ke pesawat. Mereka tidak boleh menunggu siapapun meskipun itu Matthew. Laura kesal dan mengingatkan Zara dengan kejadian di mana ia memaksa Zara dan anaknya agar bisa ikut ke pesawat.
Horst berusaha menengahi dan mengatakan bahwa mereka harus menunggu 5 menit lagi sampai kondisi Matthew stabil. Adegan dilanjutkan ke Terenzio dan Richard yang telah kembali. Ines menanyakan Azaz yang seharusnya bersama mereka. Mereka lalu menjelaskan tujuan yang mereka dapat, yaitu di Bulgaria. Terenzio menyerahkan semuanya kepada Matthew jika memang harus memutari bumi untuk sampai di Bulgaria. Terenzio pergi disusul Ines dan Usman meninggalkan Richard sendirian di luar. Setelah 5 menit akhirnya Laura, Horst dan Zara memutuskan untuk segera pergi dari sana. Sementara Sylvie masih berada di kamar menangisi kekasihnya. Datang Jacob dan mengajak Sylvie untuk berangkat. Jacob terus berusaha membujuk Sylvie agar kembali optimis dan mau ikut bersamanya. Akhirnya Sylvie bersedia untuk kembali ikut bersama Jacob. Scene dilanjutkan dengan Azaz yang merangkak dan berusaha untuk kembali ke pesawat. Di kokpit, Matthew sudah duduk di kursinya ditemani oleh Terenzio. Ia telah meminta tolong kepada Richard untuk menanyakan kabar Jacob dan Sylvie. Tak lama kemudian Sylvie datang dan menggantikan Terenzio yang duduk di samping Matthew. Ia mengabarkan bahwa Azaz belum kembali ke pesawat. Adegan beralih ke Zara yang menemui Richard dan bertanya keberadaan Azaz. Richard menjawab bahwa ia tidak tahu keberadaannya karena ia pergi sendirian. Zara kemudian bertanya lagi kepada Terenzio. Terenzio malah emosi dan menjawab bahwa ia hampir mati karena menyelamatkan nyawa para penumpang. Zara yang merasa janggal kemudian bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Richard dengan sedikit ketakutan mengatakan bahwa ia berpikir Terenzio telah melakukan sesuatu kepada Azaz. Terenzio tidak terima dan malah balik menyalahkan Richard. Tak lama terdengar pemberitahuan dari Sylvie agar Jacob mengunci pintunya dan para penumpang segera duduk kembali. Richard langsung lari ke depan sementara Zara hendak memukul Terenzio karena telah membunuh Azaz. Laura yang melihat langsung menenangkan Zara. Zara lalu menjelaskan apa yang ia ketahui kepada Laura. Zara mengatakan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Azaz begitu saja. Namun Laura mengingatkan bahwa mereka tidak bisa menunggu siapapun. Dominic yang menyukai Azaz khawatir dan menanyakan di mana Azaz. Semuanya diam dalam kecemasan mereka masing-masing. Sementara di kokpit, nampak Matthew dan Sylvie mulai bersiap sambil menunggu Azaz. Matthew mengatakan harapannya kepada Sylvie agar bertemu Cole di bunker yang akan mereka tuju. Setelah beberapa saat menunggu dan masih belum ada tanda-tanda kedatangan Azaz, akhirnya Matthew dan Sylvie mulai menjalankan pesawatnya. Matthew ingin Sylvie yang menerbangkan pesawatnya. Baru saja dimulai, mereka harus menghentikan pesawatnya karena melihat sebuah mobil berjalan ke arah mereka. Rupanya Azaz yang keluar dari mobil itu dengan bersimbah darah. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 6. Pada episode ini, terlihat Terenzio akhirnya diborgol di ruangan bawah akibat ulahnya yang hampir menghilangkan nyawa Azaz. Setelah voting dilakukan, semua penumpang setuju agar Terenzio diusir dari pesawat. Adegan selanjutnya memperlihatkan Richard, Jacob, dan Sylvie yang tengah berdiskusi mengenai koordinat yang Richard dan koordinat yang Jacob catat dari radio. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka dapat masuk akal dan mengarah di tempat yang sama, yaitu distrik Stara di Bulgaria. Setelah membicarakan tujuan mereka, Sylvie lalu menanyakan kabar buruk yang Jacob dan Richard masuk. Adegan lalu beralih ke Ines yang menghampiri Horst dan Laura yang tengah berbincang di belakang. Laura meminta Ines untuk membagikan makanan, namun Ines menyuruh Laura menunggu karena ia hendak ke toilet. Rupanya di toilet tersebut ada Azaz. Ines berusaha bertanya Azaz dan Azaz belum menjawab, membuat Ines sedikit lega. Adegan kembali ke Sylvie dan tim yang masih mendiskusikan tujuan mereka. Rupanya koordinat yang dicatat Richard kurang lengkap, mengakibatkan mereka belum tahu letak persis bunker yang akan mereka tuju. Sylvie akhirnya berniat untuk menjelaskan hal itu kepada Matthew, barangkali Matthew bisa membantunya. Sylvie menjelaskan bahwa mereka akan mendarat 15 km dari bunker yang mereka tuju dan mereka hanya punya waktu 30 menit. Zara langsung menyangga dan mengatakan Dominic tidak bisa berjalan jauh. Sylvie mengatakan bahwa mereka akan mendarat di pangkalan udara dan akan ada kendaraan di sana.
Namun dalam keadaan seperti itu, mereka juga harus memikirkan kemungkinan yang ada. Mungkin saja di pangkalan itu tidak ada kendaraan yang bisa digunakan. Para penumpang lalu berpendapat sendiri-sendiri. Mereka ricu dan kemudian Sylvie meminta semuanya untuk tetap tenang. Setelahnya ia mengatakan bahwa jika bunker tersebut tidak berhasil, mereka tidak punya waktu untuk rencana lain. Ia meminta semua penumpang segera bersiap pergi saat pesawat mendarat. Sylvie pun kembali ke kokpit. Ia lalu berbincang dengan Matthew. Mereka berdiskusi tujuan mereka dan bahan bakar yang mereka punya. Setelahnya berlanjut ke Zara yang mengajak Azaz berbicara. Ia rupanya menceritakan bahwa ia telah menjual satu ginjalnya untuk biaya obat Dominic. Ia mengatakan bahwa ia juga tidak bisa berjalan jauh. Jadi jika nanti ia tidak bisa menyusul, ia meminta agar Azaz menggendong Dominic agar ia bisa selamat. Beralih ke Sylvie yang tengah menceritakan masa lalunya kepada Matthew. Ia bercerita tentang ia dan kekasihnya yang harus menjalani LDR. Dan setelah mereka kembali ke Belgia, kekasih Sylvie harus mengidap kanker pankreas yang lalu mengambil nyawanya. Sylvie juga menceritakan putus asanya setelah kematian kekasihnya itu. Adegan kembali ke Richard dan Azaz yang berbincang berdua di tempat penyimpanan makanan. Rupanya Richard mengakui kesalahannya yang meninggalkan Azaz di NATO. Ia padahal sempat melihat Azaz di layar komputer, namun ia tak memberitahu yang sebenarnya kepada yang lain. Karena ia berpikir kalau Azaz telah tewas, dan ia tak perlu lagi mengusir Azaz dari pesawat. Richard berharap Azaz akan memukulnya atas apa yang telah dilakukannya terhadap Azaz. Namun rupanya Azaz malah memaafkannya begitu saja tanpa pukulan, tanpa menyakiti Richard. Azaz kemudian menceritakan masa lalunya di penjara. Mereka merasa impas karena telah saling mengakui sesuatu. Azaz menghargai Richard dan telah mengakui kesalahannya karena tidak semua orang berani untuk melakukan itu. Richard kemudian mengatakan alasan yang sebenarnya ia pergi ke Rusia. Richard tidak pergi untuk konferensi keamanan, melainkan untuk menemui wanita yang ia kenal melalui internet. Keduanya kemudian membahas wanita itu. Richard menunjukkan foto wanita itu dan tak lama kemudian datang Ines memberitahukan bahwa mereka sebentar lagi akan mendarat. Ines selalu mengatakan bahwa foto yang dipegang oleh Richard adalah seorang model anting. Ia telah bertemu dengan model itu berkali-kali dan sangat kacau. Tentu saja apa yang Ines sampaikan membuat Richard kecewa. Ia lalu melipat foto itu dan membuangnya ke dalam plastik yang Ines pegang. Ines bingung dan menanyakan apa yang terjadi kepada Richard. Setelahnya terdengar pengumuman dari Matthew bahwa mereka akan segera mendarat dan beberapa himbauan lain agar mereka dapat turun dengan cepat. Mereka juga rupanya kehabisan bahan bakar, namun Matthew meminta agar penumpang tidak panik karena ia akan mengatasinya. Matthew berpesan kepada Sylvie jika ia memperlambat mereka, maka mereka bisa meninggalkan Matthew karena setelah operasi Matthew tidak bisa bergerak dengan cepat. Sylvie pun meyakinkan bahwa Matthew masih bisa selamat karena ada Sylvie, Jacob, dan Horst yang akan membantunya. Matthew meminta Sylvie berjanji akan hal itu, dan jika ia tidak mau, Matthew akan menjatuhkan pesawat itu agar lebih cepat membunuh semua orang. Setelah perdebatan itu, Sylvie kemudian keluar dari kokpit menemui Azaz dan Richard. Ia membahas Terenzio karena jika mereka akan keluar melalui anjungan avionik, mereka akan melewati Terenzio. Ia lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan Terenzio. Jacob mengusulkan bahwa Azaz yang harus menentukan hal itu, mengingat Azaz adalah korban dari Terenzio. Azaz nampak bingung, namun ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menghukum mati seseorang menjadi perbuatan terakhirnya. Jika ia akan mati hari itu juga, Sylvie mengerti kemudian meninggalkan mereka. Richard menyarankan kepada Azaz agar ia tidak melepas bogor Terenzio. Scene beralih ke kokpit di mana Matthew memberikan pengumuman bahwa mereka akan segera mendarat. Ia menjelaskan prosedurnya bahwa mereka akan berkelompok dan mencari kendaraan sambil menuju bunker. Waktu yang mereka punya hanya 30 menit hingga matahari terbit. Jadi Matthew menyarankan agar semua orang tidak membawa barang apapun yang bisa memperlambat mereka. Pesawat pun mendarat di landasan. Terlihat semua penumpang langsung berhamburan keluar.
Sylvie meminta semuanya untuk berpencar menjadi dua kelompok. Sylvie dan Azaz kemudian berlari untuk mencari kendaraan. Tak lama mereka menemukan dua mobil untuk mengangkut penumpang. Keduanya memastikan waktu yang tersisa dan bahan bakar dalam mobil itu. Semua penumpang langsung naik ke mobil, mereka lalu berangkat. Di jalan, Sylvie sadar sesuatu bahwa ia terburu-buru sehingga tidak membawa Abu Henry. Matthew menyarankan untuk kembali ke pesawat setelah mereka menemukan bunkernya dan ketika hari sudah malam lagi. Tampak Terenzio yang kembali membuat masalah. Kali ini dia bertengkar dengan Laura. Beralih ke mobil Azaz, Zara bertanya kemana mereka akan pergi. Namun Azaz hanya menjawab tidak jelas membuat Zara panik. Azaz menjadi tidak fokus dengan jalanan, mobilnya menyerempet pembatas jalan. Mobilnya sedikit oleng lalu menabrak sesuatu dan terhenti di badan jalan. Matthew menyarankan Sylvie untuk menurunkan kecepatannya karena mobil Azaz tidak terlihat. Sylvie hanya mengatakan bahwa Azaz tahu jalannya dan terus melanjutkan mobilnya. Di depan, Richard melihat persimpangan. Mereka mengambil jalan ke kanan sesuai arahan Richard. Sementara mobil Azaz mengeluarkan asap dan tidak bisa digunakan kembali. Jacob dan Horst yang telah mengecek mesinnya menyarankan semua penumpang agar turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Zara dan Ines mendebat saran mereka, namun Horst mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk berdebat karena waktu yang sangat tipis. Mobil Sylvie telah sampai ke bunker terlebih dahulu. Gerbang bunker rupanya telah terbuka memudahkan mereka untuk masuk. Namun sialnya setelah mobil melintas pintu itu, gerbang otomatis menutup. Semua penumpang langsung menuju gerbang untuk menghentikannya. Namun saat Usman memegang gerbang itu, ia tersengat aliran listrik hingga terpental dan pingsan. Sebagian dari mereka mengurus Usman, sementara yang lain mencari kendali dari gerbang itu. Di jalan, kelompok Azaz sampai di persimpangan dan bingung mengambil jalan yang mana. Mereka kemudian mengambil jalan ke kiri, beralih ke gerbang bunker. Di sana mereka masih bingung dengan gerbangnya. Usman masih memiliki denyut nadi namun lemah. Matthew berhasil menemukan cara untuk membuka gerbangnya, namun tombol itu harus ditekan terus agar gerbang tetap terbuka. Mereka hanya punya waktu 16 menit. Dengan waktu yang sempit itu, mereka masih menghadapi banyak masalah. Terenzio lalu mengajukan diri untuk tetap berada di sana dan memencet tombolnya sampai mobil Azaz tiba. Setelah mobilnya tiba, ia akan ikut bersama mobil Azaz. Terenzio bilang itu untuk menebus kesalahannya. Akhirnya, Sylvie dan Matthew mengizinkannya. Sylvie lalu meminta yang lain untuk segera membawa Usman ke mobil. Setelah Sylvie mendekati Terenzio dan memborgol tangannya kembali dengan tiang tombol itu, ia khawatir Terenzio akan menyelamatkan dirinya sendiri tanpa menunggu rombongan Azaz. Terenzio kesal dengan apa yang dilakukan Sylvie. Sementara itu, Azaz dan rombongannya yang salah jalan menemui sebuah pagar tinggi di ujung jalan. Mereka lalu menyadari kalau mereka salah jalan dan segera berputar balik. Namun Azaz mengatakan bahwa ia ingin memanjat pagar itu. Zara yang melihat peringatan di pagar itu mengatakan bahwa pagarnya dialiri listrik. Horst kemudian meminta sedikit waktu untuk berpikir. Sylvie dan rombongan yang telah berangkat ke bunker menemukan titik terang. Ia melihat ventilasi di atas danau yang berarti mereka memang telah sampai di bunker yang mereka tuju. Sementara Terenzio masih menunggu kedatangan Azaz. Di tempat lain, Horst menjelaskan sebuah sains sederhana. Ia menyarankan mereka semua untuk menaiki pagar dengan sebuah ban dan menyelimuti duri pagarnya dengan baju atau jaket. Mereka kemudian bergegas untuk mencari dongkrak agar bisa segera melepas ban-ban di truk yang ada di dekat mereka. Sylvie dan rombongan tengah menuruni tangga ke bawah. Saat telah berada di ujung tangga, mereka menemukan pintu. Sylvie langsung mendekati pintu itu, namun Laura memperingatkan Sylvie barangkali ada listrik di sana. Sylvie merasa tidak ada waktu dan langsung memegang gagang pintunya. Tidak ada listrik di sana, namun pintunya terkunci. Matthew lalu meminta orang yang lain untuk mencari sesuatu yang bisa merusak kuncinya. Azaz dan yang lain nampak melucuti pakaian mereka dan mengantungnya di atas pagar. Mereka meletakkan sebuah ban di bawah pagar. Dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam.
Di pintu bunker, Richard berhasil membobol kunci pintunya. Pintu pun terbuka dan semuanya langsung masuk ke bunker kecuali Sylvie. Ia berniat untuk menunggu dan mengejar yang lain dengan sisa waktu yang hanya tinggal beberapa menit saja. Fajar mulai menyingsing dan Terenzio terlihat berusaha untuk melepaskan borgolnya. Sylvie berhasil menemukan rombongan Azaz. Ia lalu membawa mereka semua ke bunker. Di sini Terenzio masih berusaha membuka borgolnya dengan batu, namun tetap saja nihil. Hingga sinar matahari muncul, Terenzio pun telah berputus asa. Di lorong bunker, Sylvie dan rombongan Azaz dihadang oleh 3 orang militer. Ia bertanya Sylvie dan menanyakan Terenzio. Setelah sedikit berbincang, mereka pun diperbolehkan masuk ke bunker. Salah satu militer itu lalu mengajak Sylvie berbincang. Ia mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan masalahnya, namun mereka membutuhkan bantuan Sylvie. Dan terlihat Terenzio telah tewas. Dan film pun selesai. Untuk season 2 dari film ini belum ada dikarenakan COVID-19. Film yang cukup menarik menggambarkan di mana kehancuran dunia dan sifat manusia untuk bertahan hidup masing-masing. Mereka harus bekerja sama untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah. Untuk selanjutnya kita akan membahas film serial lagi. Sampai jumpa lagi dan semoga sehat selalu.